Anda kembali di Ayus Malam, pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon pelaporan dirinya ke Komnas HAM atas kebijakan barak militer bagi anak bermasalah. Deddy menganggap hal ini sebagai sebuah resiko dan mengajak pengkritiknya untuk ikut menampung antrean anak-anak yang telah didaftarkan orang tuanya. Program pendidikan anak-anak bermasalah di barak militer yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terus menuai pro dan kontra. Pada Kamis 8 Mei 2025, Deddy Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM oleh seorang wali murid bernama Adel Setiawan asal Bekasi. Adel Setiawan selaku pelapor tidak setuju dengan kebijakan mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer karena berpotensi melanggar hak asasi manusia. Nah, saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama alasannya adalah karena saya melihat bahwa Deddy Mulyadi ini nggak ngerti atau nggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya adalah memanusiakan manusia. Menanggapi pelaporan dirinya, Deddy Mulyadi pun menganggap hal ini sebagai risiko yang harus dihadapi atas kebijakannya guna memperbaiki masa depan anak-anak bermasalah di Jawa Barat. Saya terima kasih atas kritik, saran, bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak-hak anak. Bagi saya ini adalah bagian dari resiko yang mesti saya hadapi di tengah-tengah concern dan upaya saya agar anak-anak di Jawa Barat memiliki masa depan yang baik. Deddy juga mempersilahkan bagi pihak-pihak yang kontra dengan kebijakannya untuk menampung antrean anak-anak yang telah didaftarkan mengikuti pendidikan di barak militer. Jadi, agar tugas pemerintah Provinsi Jawa Barat dan para gubernur wali kotanya ringan, saya sangat berharap Bapak dan Ibu untuk menerima anak-anak ini dididik, diarahkan dengan pola yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu semua yang jauh lebih baik dibanding dengan pola yang kami miliki. Hingga saat ini tercatat 274 siswa SMA dan SMIK yang mengikuti program yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjadi bapak angkat bagi anak yatim diduga nakal hingga ikut pelatihan di barak militer. KDM berjanji akan membiayai pendidikan anak-anak yatim dalam pelatihan. Tidak punya ibu yang meninggal, punya ayah dan ibu itu semuanya jadi anak asuh saya ya, dibiayain sama saya. Alhamdulillah. Pernyataan Deddy Mulyadi ini langsung disambut antusias oleh para siswa yang menjalani pendidikan di Markas Kodim 0610 Sumedang. Dalam kesempatan tersebut, KDM juga menyatakan akan menjamin serta membiayai kebutuhannya. Usai memberikan semangat dan arahan kepada para siswa, KDM menilai metodologi yang diterapkan di Sumedang ini sudah baik karena meliputi fisik, kesehatan, asupan gizi, serta wawasan yang menjadi dasar utama untuk melihat perubahan keluar nanti. Pada kesempatan ini, Deddy juga menyoroti sistem pendidikan di Indonesia yang menurutnya harus dievaluasi total. Tumbuhnya anak-anak nakal yang tidak terkendali ini juga bagian dari introspeksi pendidikan. Bahwa sistem pembelajaran dan mengajar kita di sekolah serta kewibawaan guru ini juga menjadi faktor kenapa anak-anak berperilaku seperti ini. Untuk itu, pendidikan harus melakukan evaluasi secara total. Deddy Mulyadi juga memberikan seekor kuda bagi salah satu siswa yang kerap bolos sekolah lantaran sering mengikuti tradisi kuda renggong. Dari Sumedang, Jawa Barat, BBN iNews melaporkan. Pemirsa, ramai sekolah militer untuk anak nakal, sejumlah istri meminta tolong Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk menitipkan suami mereka agar tidak nakal dan menuntut istri. Sementara para suami mengadukan istrinya yang hobi belanja online.
paket ulas dikirim ke kantor wae kan gaji kuridinya paket COD kudu ke kantor wae deui aduh jeraku kudu laporkan ke Kang Dedi mah Pak tentara satu ini mengeluhkan istrinya yang curang karena sering memesan paket COD ke kantornya sehingga ia yang terus membayar padahal gajinya sudah diserahkan ke istri. Pak Dedi, iya majikan abi balanya onen wae Pak Dedi. Cik pangawakeun gara kabarak, ya sina wajib militer lah begitu. Sementara bapak-bapak ini meminta istrinya dibawa ke barak militer daripada terus-terusan belanja online. Namun, tak hanya para suami yang mengadu. Iya tingali salaki abi balikna burit wae tara bebeja lamun irek indit ka mamana teh ya pada dicandak we ka barak ya salaki abi mah. Di hadapan suaminya, ibu-ibu ini meminta bantuan Kang Dedi Mulyadi untuk membawa suaminya ke sekolah militer karena sang suami suka pulang malam dan tidur terus. Candak we ka barak Pak Dedi salaki abi, candak ka barak. Pak Dedi Mulyadi Bapak aing pangbejakeun ya. Lamun anu salaki HS wae kumaha Pak Dedi lamun dibawa etap latihan wajib militer. Beh disiplin lah. Beh teu HS wae. Beh gurejakeun usahana kalumandangan molor we. Jigana ieu mah salaki aing keur. Konten serupa juga diunggah oleh ibu-ibu lain yang mengeluhkan suaminya yang hobi tidur dan malas. Urusan salaki nu HS wae kumaha Pak Dedi pangbawakeun pangangkutkeun ya ka kanang tentara ya, ka barak tentara. Dedi nih Pak Dedi, nih ada yang bandel. Tak ketinggalan, istri Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diki Chandra, juga melaporkan suaminya yang bandel, tetap makan gorengan dan tidak mau minum obat. Harus sama istrinya terus, nih Pak Dedi angkut ke barak. Pemirsa, penyidik KPK dihadirkan sebagai saksi fakta dalam sidang Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Penyidik KPK dicecar terkait upaya perintangan penyidikan yang dinilai saksi telah dilakukan Hasto. Penyidik KPK Rosa Purbabekti dihadirkan sebagai saksi fakta dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW dan dugaan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Oleh pihak Hasto, Rosa dicecar terkait upaya perintangan penyidikan yang dinilai saksi telah dilakukan Hasto. Selain itu, Rosa juga ditanyai terkait penyitaan 3 ponsel saat Hasto diperiksa oleh penyidik 10 Juni 2024. Yang kami alami langsung adalah pada saat pemeriksaan tanggal 10 Juni 2025 sebagai Pak Hasto sebagai saksi, ya, Pak Hasto melakukan perlawanan terhadap penyitaan dan menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Itu aja ya? Iya, itu. Itu ya? Iya. Jadi yang saudara alami, ya bagus ini. Katanya perbuatan merintangi penyidikan itu menolak dan menandatangani berita acara penyitaan itu ya? Ya, salah satunya itu. Tidak mutlak. Salah satu. Yang kedua deh, apa jadinya? Ya. Ini yang saya sampaikan adalah perbuatannya Pak Hasto ya, salah satunya itu. Iya, salah satunya kan berarti ada salah 2, salah 3, salah 4. Yang saya tanya salah 2 deh. Ya. Apa? Kami ulangi lagi dari awal. Gak usah, langsung aja apa yang saudara lihat, apa yang saudara alami, apa yang saudara saksikan langsung bahwa Pak Hasto ini ya melakukan perbuatan pidana menghalang-halangi penyidikan. Apa? Yang kami alami, yang kami alami sekarang. Ya, tadi kan melihat. Pak, kalau Bapak ngalami kesedihan, kegembiraan terserah deh. Yang berkaitan dengan Pak Hasto apa yang Bapak lihat? Ya, yang kami alami. Yang kami alami adalah pada saat kami melakukan pengejaran kepada Pak Hasto pada tanggal 8, ya, itu kami mengalami perintangan. Saya stop Pak ya. Oke. Nur Hasan itu udah dipanggil kemarin, ya, nggak usah Bapak komentari. Pertanyaan saya, Bapak lihat nggak Pak Hasto?
Sementara itu, pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto keberatan terkait dihadirkannya 3 saksi dari penyidik KPK dalam persidangannya. Hasto menilai ini merupakan pertama kali dalam sejarah dan semakin memperkuat unsur politis. Setidaknya ada 3 penyidik KPK yang dijadikan saksi fakta dalam persidangan kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW dan dugaan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto. 3 penyidik KPK yang menjadi saksi dalam sidang Hasto adalah Rosa Purbobekti, Rizka Anungnata, dan Arief Budi Raharjo. Kendati demikian, baru Rosa Purbobekti yang digali kesaksiannya. Pihak Hasto mengungkapkan keberatan terkait dihadirkannya 3 saksi dari penyidik KPK dalam persidangan. Baik, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Ini hari yang saya tunggu-tunggu. Karena sejak awal agenda politik, kepentingan politik terhadap kasus ini kan sangat kuat. Sehingga untuk pertama kalinya di dalam sejarah persidangan kita, sampai penyidik KPK turun tangan secara langsung menjadi saksi, padahal tidak mengalami secara langsung, tidak melihat secara langsung, dan tidak mendengar secara langsung, sehingga yang disampaikan adalah suatu asumsi dan pendapat. Suatu konstruksi hukum yang dibuat-buat yang semakin menunjukkan kuatnya agenda politik ini. Karena itulah, supaya gambaran lengkap, nanti tunggu sesi kedua, karena berbagai hal yang disampaikan tadi menunjukkan juga ada asumsi-asumsi yang diputarbalikkan, yang dicampur adukkan. Karena itulah kami berdasarkan fakta-fakta yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, kami meyakini bahwa kepentingan-kepentingan kekuasaan inilah yang nantinya dapat dihadapkan dengan berbagai fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya. Dalam kasus ini, Hasto didakwa merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret tersangka Harun Masiku dengan cara memerintahkan Harun Masiku merendam ponselnya setelah KPK menangkap tangan anggota KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung meminta pelaku pembuat meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dilepaskan.